Tenma sedang mengikuti upacara kebangkitan bersama teman-teman sekelasnya di hadapan Komandan Utara, Menu Izumi, pria yang sama yang melatih dan menciptakan pembangkit, Awakener, terkuat sekaligus cahaya kemanusiaan. Untuk membantu anak-anak ini membangkitkan potensi mereka, ia memanggil sebuah monolit kebangkitan. Beberapa siswa mencoba namun tidak beruntung. Ironisnya, si perundung paling gemuk di antara mereka justru berhasil bangkit. Pemeran utama kita menyikut si gendut itu dan berinteraksi dengan batu tersebut dengan tekad yang membara. Pada saat itulah Komandan Utara melihat sosok dewa kehancuran yang mewakili roh bocah itu. Monolit tersebut memekarkan bunga teratai biru raksasa sementara Tenma memperoleh keahlian tersembunyi bernama Overmimesis, yang memungkinkannya beradaptasi dengan keahlian lawan manapun dan menciptakan serangan balik sebagai gantinya. Si gendut tidak bisa menahan rasa irinya dan mencoba menyerang Tenma. Dalam sekejap, pria ini muncul di belakang si gendut seolah-olah sedang menagih uang sewa yang jatuh tempo dan melumpuhkannya dalam ketakutan, hingga si gendut mengompol di celana dan tersungkur ke lantai. Dengan analisis lengkap, Tenma mendapatkan Thunderwave sebagai skill tandingan, membawanya masuk ke dalam domain teratai mini. Setiap kali ia menyelesaikan adaptasinya, ia dielu-elukan sebagai monster nyata yang baru saja memperoleh kemampuan luar biasa. Namun, di luar ekspektasi semua orang, sebuah monolit raksasa jatuh dari langit dan menghantam institut tersebut. Bahkan dengan adanya Komandan Utara di sana, ini akan menjadi masalah besar. Jatuhnya monolit itu menandakan kedatangan monster bencana yang kuat. Secara alami, semua orang melarikan diri, tetapi Tenma benar-benar terlalu marah untuk peduli. Ia berdiri tegak untuk menghadapi ancaman itu sendirian. Ia bahkan merasa beruntung karena musuh pertamanya sebagai Awakener adalah jenis makhluk yang sama dengan yang membunuh ibunya. Baginya, ini adalah hari yang benar-benar membahagiakan. Perlu diingat, dia mengatakan semua itu kepada seorang prajurit kerangka raksasa, Skeleton Soldier, yang sedang terbakar api. Setelah mendapatkan kekuatan barunya, Tenma ingin langsung mengujinya. Menggunakan Thunderwave, ia melesat maju dengan kecepatan kilat menghadapi prajurit kerangka tersebut. Monster itu meluncurkan serangan, namun berkat kecepatan Tenma yang luar biasa, ia tidak hanya menghindar, tetapi juga menghantam monster raksasa itu dengan pukulan dahsyat, menolak untuk diremehkan atau membiarkan orang lain mati di tangan makhluk-makhluk ini. Satu pukulan itu saja menjatuhkan monster tersebut ke tanah, menarik perhatian dan kekaguman semua teman sekelasnya. Mereka terpaku oleh kekuatan Tenma yang luar biasa dan bertanya-tanya apakah melarikan diri masih diperlukan. Seorang pemula yang tadinya bukan siapa-siapa tiba-tiba memiliki kemampuan untuk menghancurkan monster bencana level 8 hingga menembus bangunan. Reaksi pengawas pun sama, karena level 0 Tenma jauh melampaui kekuatan Awakener level 0 biasa. Meski begitu, mengalahkan prajurit kerangka seharusnya tetap mustahil karena makhluk itu memiliki dua kemampuan kuat, pertahanan yang sangat besar dan kemampuan kedua yang baru saja aktif, yaitu Bonefire, dinding api biru membara yang memusnahkan apapun yang menyentuhnya. Teman-teman Tenma khawatir, sementara si gendut merayakan kegagalan Tenma dengan gembira. Tampaknya ini adalah akhir, padahal sebenarnya ini barulah permulaan. Tenma menganalisis kemampuan tersebut di dalam benaknya. Ia juga menyadari bahwa kecepatan analisisnya meningkat pesat saat ia terkena serangan musuh. Instruktur, Snow Bunny, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena bahkan Awakener level 10 pun seharusnya tidak bisa menahan serangan Bonefire. Faktanya, tubuh Tenma benar-benar terbakar hingga kulitnya mengelupas. Tulang rusuknya terlihat saat tubuhnya layu, namun ia tetap tenang tanpa memedulikan situasinya. Yang ia lihat hanyalah bayangan ibunya tercinta yang mengalami api kejam yang sama. Pada titik ini, pengawas menyadari bahwa pemuda ini bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya, dan mengancam akan membunuh prajurit kerangka itu segera setelah analisisnya selesai. Pemandangan ini sangat metal. Teman-temannya merasa bersalah karena selalu meremehkannya. Beberapa dari mereka menyadari teratai biru melonjak sekali lagi, menandakan sang Awakener akan menunjukkan keajaiban. Dengan tubuh yang layu, Tenma meraih skill baru dan mempelajari Black Ice Wall, yang dapat menghasilkan es di permukaan tubuh untuk menangkis serangan berbasis api. Di saat yang sama, sistem menyembuhkannya hingga pulih total. Tenma mengerti bahwa ia tidak bisa mengalahkan prajurit itu dengan satu serangan saja, tetapi sekarang setelah statistiknya meningkat, secara teoritis ia bisa melakukannya. Kelopak teratai yang indah menyelimuti tubuhnya, memulihkannya kembali. Teman-temannya bersorak. Sang guru terpukau oleh kemampuan penyembuhannya, mengingat anak itu baru saja menggunakan serangan berbasis petir juga. Satu hal yang jelas, pria ini berbeda. Proses pemulihan dirinya membuat mereka bertanya-tanya apakah ia juga bisa meregenerasi organ vital seperti otak. Sementara itu, prajurit kerangka itu marah dan mengirimkan gelombang api biru lainnya. Namun kali ini, Tenma menutupi tubuhnya dengan lapisan es metalik yang tebal. Bahkan api biru yang membara tidak mampu melelehkan zirah es tersebut, yang berarti ia sekarang sepenuhnya kebal. Menembus kobaran api, ia menerjang maju seperti dewa kehancuran, menghindari tebasan lebar sang prajurit dan menggunakan zirah es tersebut untuk menciptakan pedang raksasa yang memanjang dari lengannya. Ia terlihat seperti bos terakhir dalam sebuah game. Menggunakan pedang seukuran gedung tersebut, Tenma menebas monster kerangka itu dengan satu serangan bersih, mengejutkan para penonton. Mereka kehilangan kata-kata melihat kecepatan dan kekuatannya, gerakannya tidak dapat ditangkap oleh mata manusia.
Zirah Tenma menghilang saat pertarungan berakhir, dan ia bangga telah memperoleh kemampuan mutlak dalam serangan maupun pertahanan. Setelah pertarungan, instruktur dan pengawas masih dalam keadaan syok. Seorang bocah yang baru saja bangkit berhasil mengalahkan monster bencana yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh Awakener level 100. Pesan dikirimkan kepada kepala sekolah bahwa sang jenius ini akan ikut bersama mereka. Teman baik Tenma memujinya karena terlihat seperti dewa, sementara Komandan Utara datang untuk berbicara secara pribadi. Komandan Menu telah memperhatikan kebencian dan kemarahan mendalam di hati Tenma. Kisah sedih pun dimulai saat Tenma berbagi tentang kehilangan tragis orang tuanya. 10 tahun lalu, ia hampir mati oleh monster kerangka ketika seorang Awakener menyelamatkannya. Sayangnya, ia melihat ibunya layu di depan matanya sendiri saat api Bonfire melahap dagingnya. Ibunya berpesan agar ia menjalani sisa perjalanannya dengan keyakinan. Sejak saat itu, ia menanamkan kebencian mendalam terhadap monster bencana dan bersumpah untuk membantai mereka semua. Menariknya, mata kiri Tenma berhenti mengeluarkan air mata, sementara mata kanannya terus menangis sendiri, hal yang terjadi sejak kematian ibunya. Setelah mendengar kisah tersebut, Menu memberikan tawaran untuk menjadikan Tenma muridnya dan memasukkannya ke Liga Papan Atas agar ia bisa membunuh monster. Savior League adalah organisasi yang dibangun khusus untuk memerangi dan membantai monster bencana, yang terdiri dari para Awakener terkuat di dunia. Anggotanya disebut sebagai Savior, penyelamat. Mereka diberikan sumber daya, senjata, dan pelatihan yang mumpuni. Bahkan seorang peserta pelatihan mendapatkan 10.000 emas setiap bulan. Tenma tidak peduli dengan hadiahnya, ia hanya ingin membantai monster-monster itu. Ia menerima tawaran tersebut dan mengetahui bahwa setiap bulan Februari, Liga mengadakan ujian dengan 10.000 peserta. Hanya 100 kandidat terbaik yang diperbolehkan menjadi Savior. Skor tertinggi yang pernah tercatat adalah 115.000 poin, yang dibuat oleh Jin Taiwa, pejuang terkuat. Selama 11 tahun, tidak ada yang bisa menyentuh rekor itu. Tenma memiliki ego yang besar dan berniat menghancurkan rekor tersebut, yang mengejutkan Menu. Hal itu mengingatkan Menu pada perkataan Jin Taiwa bahwa suatu hari nanti akan ada manusia yang melampaui bakatnya. Tampaknya matahari baru telah tiba. Di adegan berikutnya, mereka berada di monumen batu yang menjadi pintu penghubung antar dunia. Membunuh monster saja tidak cukup, monumen tersebut juga harus dihancurkan agar monster tidak terus bermunculan. Gedung di depan mereka dibangun khusus untuk mengisolasi monumen tersebut sebagai tempat pelatihan bagi para Savior baru. Dalam istilah Liga, ini disebut sebagai stage, dan monster di dalamnya dianggap tidak terkendali. Inilah sebabnya tempat ini dijuluki kuburan pemula. Jin Taiwa dulunya menyelesaikan stage ini dalam waktu 3 menit. Menu berharap Tenma bisa memecahkan rekor tersebut di bawah 3 menit agar secara resmi diakui sebagai muridnya. Saat mereka berjalan bersama, orang-orang mulai membandingkan Tenma dengan sang legenda. Tenma pun menatap ke arah level bencana tersebut. Lantai ini berlevel 10, 2 tingkat lebih kuat dari prajurit kerangka, membuat Tenma bertanya-tanya monster macam apa yang akan dihadapinya. Melihat ekspresi terkejut di wajah orang-orang, Tenma heran mengapa semua orang di sini tampak seperti Normie yang belum pernah menginjakan kaki di dalam stage. Menghampiri resepsionis, ia meminta izin untuk masuk. Petugas itu membimbingnya dan bertanya tentang anggota kelompoknya. Namun Tenma menyatakan bahwa ia sendirian. Keheningan tercipta. Resepsionis itu menganggap hal tersebut sebagai bentuk penghinaan dan mengira Tenma sedang mencoba merayunya. Tenma langsung masuk ke wilayah anti-RZ, zona merah, dan kehilangan kesempatan dengan gadis itu. Tenma tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan para penonton mengejeknya karena dianggap sok hebat dan egois. Untuk memperjelas, ia menjelaskan niatnya lagi, menyatakan bahwa ia tidak tertarik merayu si petugas, ia hanya ingin menantang stage tersebut. Resepsionis ini merasa dirinya seperti ratu dan mengira Tenma hanya mencoba menyelamatkan diri dari rasa malu. Ia bahkan siap memberikan nomor teleponnya hanya agar si bodoh ini berhenti bertindak berlebihan. Benar-benar terpancing emosi, Tenma mengancamnya bahwa ia tidak akan mengulang untuk ketiga kalinya. Ia tidak tertarik pada resepsionis yang coped, kurang menarik. Yang ia pedulikan hanyalah misi stage-nya. Ketakutan dengan ucapan Tenma, petugas itu menyetujui permintaannya, sambil menegaskan bahwa kematiannya nanti adalah tanggung jawabnya sendiri. Tenma menyambar gelang itu dan melingkarkannya di lengannya, merasa frustrasi karena harus berurusan dengan pertemuan yang menjengkelkan itu. Para beta simp di sekitarnya menganggapnya bodoh karena tidak mengambil nomor telepon gadis itu dan malah berlagak tangguh. Masalahnya, pemula manapun yang menantang level 10 pada dasarnya sedang mencari mati. Begitu besarnya kesenjangan kekuatannya. Sebagian besar pembenci, hater, itu hanya bicara, namun beberapa penasaran dengan gift milik Tenma dan bagaimana ia akan menggunakannya. Masalahnya, meskipun punya gift, levelnya masih 0. Jadi, di mata mereka, dia sudah dianggap mati. Fokus pada tugas, Tenma memindai gelang dengan detail identitasnya untuk masuk. Setelah urusan administrasi yang membosankan selesai, ia melakukan peregangan. Timer dimulai, begitu juga hitung mundur 3 menit untuk menyelesaikan stage. Tenma melesat maju, menyadari tempat ini sangat luas meskipun hanya panggung buatan. Untuk pertemuan pertamanya, ia bertemu Kadama level 4,
anjing yang tampak aneh. Ia membantainya dengan satu tebasan pedang. Ingat kekuatan perubahan esnya? Ia bisa dengan mudah memanifestasikan kapak perang dan senjata untuk setiap kebutuhan. Setelah satu kadama terpotong, sisa dari Log Pohon Lapar itu tiba, tampak seperti versi horor dari Pokemon. Di luar, Aya menentang keras ujian yang diberikan ayahnya. Ada beberapa stage lain yang bisa dicoba pemula, namun ayahnya justru mengirim Tenma ke yang tersulit. Kenyataannya, sang ayah ingin melihat Tenma melampaui JN, jadi ia membandingkan hasil keduanya. Agea berpikir tidak mungkin melampaui sang prajurit pamungkas karena batasannya sudah di luar nalar manusia. Namun ayahnya bertanya apakah dia yakin dengan pendapat itu. Bagi Agea, JN awalnya tampak ramah, namun kemudian ia melihat pria itu membantai binatang bencana level 97 seolah bukan apa-apa. Matanya dingin dan penuh perhitungan, seperti mata dewa yang telah melampaui ras manusia. Mendu berargumen bahwa potensi yang sama terlihat pada Tenma, namun butuh waktu untuk mencapainya. JN adalah dewa penyelamat kemanusiaan, sementara Tenma tampak seperti iblis yang ditelan kebenciannya sendiri, membuat keduanya menjadi kekuatan yang berlawanan. Kembali ke stage, Tenma telah memusnahkan kelompok Kadama dengan mudah. Sayangnya, kemampuan mimesisnya bahkan tidak menganggap makhluk lemah ini layak dipindai. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran di belakangnya dan langsung membalas dengan tebasan. Mengejutkan, makhluk itu juga mudah dibunuh. Tenma mulai bertanya-tanya apakah semua makhluk bencana level 10 selemah ini, karena jika iya, tempat ini tidak akan dijuluki kuburan pemula. Pasti ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Dan dia benar. Sistem mendeteksi skill peringkat B bernama Self-Regeneration, regenerasi diri, memulai siklus analisis. Makhluk yang ia potong tadi bangkit kembali seperti raksasa, menekan Tenma dengan sulur-sulur tanah. Meskipun dipotong, makhluk itu pulih kembali. Tidak heran monster ini sulit dibunuh dengan kekuatan level 10. Mengaktifkan Black Ice Wall, Tenma mengeluarkan duri tajam dan menutupi kedua lengannya. Tujuannya adalah memberikan kerusakan yang sangat besar hingga makhluk itu tidak mampu beregenerasi. Sambil memotong tanpa henti dengan pedang gandanya, ia juga memproses siklus analisis di pikirannya. Tebasan telak bahkan membelah kepala makhluk itu menjadi dua, tapi itu pun tidak cukup. Tenma merasa senang memotong-motongnya. Dialah monster yang sebenarnya di sini. Monster itu meledak berkeping-keping, namun plot twistnya, ia tetap beregenerasi ke kondisi penuh bahkan dari serpihan terkecil, meniru kemampuan Perfect Cell. Frustrasi, Tenma menghindari setiap serangan. Kabar baiknya, setiap kali makhluk itu beregenerasi, kecepatan analisisnya berlipat ganda. Namun pertarungan mulai membebani mananya. Ia memutuskan menghemat mana dan menunggu analisis selesai. Namun, waktu juga hampir habis. Dengan prinsip hantam saja, ia mengaktifkan Thunder Wave bersama Black Ice Wall. Tenma memotong sulur-sulur makhluk itu berulang kali untuk mempercepat analisis karena jika mananya habis, ia akan terbunuh. Saat mananya benar-benar habis, tubuh Tenma tertusuk hingga memiliki lebih banyak lubang daripada keju Swiss. Ini adalah kesempatan terakhirnya saat proses mimesis selesai, satu-satunya hal yang tidak memerlukan mana. Begitu selesai, Lotus Biru muncul kembali, mendapatkan Lotus Burst dari regenerasi diri. Efek Lotus Burst meledakkan semua mana di sekitar menjadi kehancuran yang dahsyat. Berkat penyelesaian mimesis, semua luka Tenma sembuh otomatis. Tenma bertepuk tangan, dan Lotus itu melepaskan neraka yang membakar segalanya menjadi abu. Tenma muncul dengan luka-luka, namun ia telah mengeluarkan kartu asnya. Ia menghancurkan segalanya hanya dengan menghabiskan sepertiga mana yang ia dapatkan kembali melalui mimesis. Skill ini dikonfirmasi memiliki properti pengisian ulang mana dan kesehatan. Situasi di luar sedang kacau. Resepsionis khawatir dan meminta tim penyelamat. Bahkan Agea tidak menyangka Tenma akan kesulitan. Namun tiba-tiba, stage mengumumkan rekor baru. Rekor 11 tahun telah dipecahkan oleh Itsuki Tenma, yang menyelesaikannya dalam waktu 2 menit 14 detik. Saat keluar, Tenma tampak seperti baru pulang dari perang. Semua pembencinya kini menjadi penggemar karena si underdog menghancurkan rekor JN dengan selisih 1 menit penuh. Tenma menghampiri Mendu, menanyakan apakah ia sudah layak menjadi muridnya. Mendu terkesan dan memuji murid barunya itu. Resepsionis datang dengan perasaan malu atas tindakannya tadi, memberikan hadiah rekor baru. Tenma tidak menyalahkannya. Kali ini, kata-kata Tenma justru membuatnya tersipu. Agea menggoda Tenma agar tidak sombong. Mendu merasa level ini terlalu mudah dan memutuskan untuk menaikkan tingkat kesulitan ke Advanced Stage, tahap lanjutan. Ia menjelaskan bahwa faktor terpenting bukanlah level ancaman, melainkan spesiesnya, karena beberapa memiliki kecerdasan yang melampaui manusia. Di Advanced Stage, monster jauh lebih sulit dihadapi. Destinasi Tenma selanjutnya adalah Distrik 4 di panggung utara. Menyadari bahwa monster cerdas bisa merasakan sakit, Tenma merasa gembira dan ingin menyiksa mereka. Di Distrik 4, wilayah itu didominasi oleh Raji Kinoshida, anak orang kaya yang manja. Semua stage di sana adalah miliknya, dan orang lain harus menunggu. Tenma menemukan batu dari stage tadi. Mendu terkejut karena itu adalah Karma Stone, batu karma, berkualitas menengah. Batu ini adalah batu pengalaman,
membunuh monster atau awakener menghasilkan poin pengalaman. Teori Mendu adalah karena Tenma tidak bisa menyerap karma secara langsung, karma tersebut memadat menjadi batu di dalam stage yang terisolasi. Mendu harus pergi untuk pertemuan pemimpin 5 benua. Ia meninggalkan beberapa perintah untuk Tenma, rahasiakan status muridnya, rahasiakan detail gift-nya, selesaikan setidaknya 6 advance stage, dan berikan kebebasan bagi Tenma untuk menggunakan kekuatannya. Di Distrik 4, pengawal Raji, Takeru Oga, seorang pengendali logam level 12, menghajar para awakener yang mencoba melawan perintah Raji. Saat Takeru hendak menyiksa mereka, seseorang melesat dengan sangat cepat. Tenma muncul, mengabaikan peringatan dan hanya ingin masuk ke stage. Meski hanya level 0, Tenma memancarkan aura mengerikan. Takeru meremehkannya, namun ia merasakan tekanan unik. Tenma melancarkan pukulan dengan kecepatan luar biasa yang mendarat tepat di wajah Takeru. Meskipun Takeru berhasil mengeraskan dirinya dengan logam sehingga tidak terluka, ia mulai menyadari bahwa lawannya ini tidak biasa. Pemuda kita menghindar dengan gesit, menyadari bahwa ia baru saja melewatkan satu-satunya kesempatan untuk melancarkan serangan kejutan pada lawan yang lebih kuat. Peluang terbaiknya saat ini adalah mengandalkan Thunderwave dan memperkuatnya lebih jauh, memicu Tenma untuk mengaktifkan proses metabolisasi di latar belakang. Keahlian metalisasi tersebut cukup berbahaya untuk memicu efek mimesis, yang berarti pemuda kita tidak bisa menahan diri dan harus bertarung dengan serius. Tenma mengerti bahwa serangan biasa tidak akan mempan, namun yang perlu ia lakukan hanyalah menargetkan daging Takeru untuk memberikan kerusakan yang berarti. Ia melayangkan tendangan ke arah wajah, namun Takaro berhasil menangkisnya tepat waktu, sambil mengkritik kurangnya kekuatan dan kecepatan si lemah itu. Namun, ini sebenarnya adalah strategi pemuda kita. Ia mengondisikan lawannya untuk memprediksi kecepatan maksimalnya, hanya untuk meningkatkan Thunderwave lebih tinggi lagi. Tearu benar-benar lengah saat menyaksikan penggunaan elemen petir. Kali ini, pemuda kita memacu kecepatannya ke tingkat yang gila hingga ia mampu melontarkan belasan pukulan dan semuanya mengenai sasaran. Proses analisis berlanjut di latar belakang sementara para penonton mulai menyadari bahwa pendatang baru ini bisa menggunakan banyak keahlian. Tanpa celah bagi Taro untuk melakukan metalisasi, ia hanya bisa bertanya-tanya bagaimana anak ini mendapatkan kecepatan luar biasa untuk peringkatnya. Dengan begitu banyak pukulan yang menghujani tubuhnya, ia bahkan tidak bisa mengeluarkan perintah suara untuk memaksa yang lain membantunya. Lelaki ini terdesak dan dalam upaya terakhir yang putus asa, ia memutuskan untuk mengeluarkan kartu asnya. Rupanya, kartu as itu adalah meledakkan bajunya sendiri untuk memamerkan punggung iblisnya. Tapi sungguh, dia masuk ke mode mengkilap sepenuhnya dan menyelimuti dirinya dengan metalisasi total. Ini adalah pertama kalinya ia terpojok hingga harus menggunakan keahlian ini. Semua bagian logamnya mendapatkan peningkatan pertahanan 50%, ditambah 50% lagi saat ia tidak bergerak. Bagaimanapun, Tearu merasa bersyukur telah berevolusi ke tingkat ini dan berniat memberikan kematian yang mudah bagi si pendatang baru. Dengan pertahanan yang melewati level 12, orang-orang mulai bertanya-tanya apakah ada orang di level yang sama yang bisa menembus pertahanan pria ini. Tapi itu tidak akan penting dalam 1 atau 2 menit karena proses analisis hampir selesai. Pemuda kita dengan santai menunjukkan bahwa Takaro menginvestasikan semua poinnya pada pertahanan, namun benar-benar melupakan statistik mananya. Tearu berlagak seolah ia sedang bicara, padahal jauh di lubuk hati ia tahu asumsi si pendatang baru itu benar. Tenma meyakinkan orang ini bahwa ia tidak tertarik memaksa mananya habis. Sebaliknya, ia akan mengakhiri pertarungan dalam sekejap. Teratai biru muncul, menciptakan evolusi lain dalam kekuatan Tenma. Teratai yang indah itu mekar dan memukau para penonton, meskipun mereka tidak tahu bagaimana benda cantik ini akan mengalahkan si manusia logam itu. Setelah selesai, Tenma mendapatkan Clear Orb Piercing True Spera. Itu adalah kemampuan pengabaian pertahanan yang menjamin kerusakan. Satu-satunya masalah adalah jangkauan dan kecepatan. Gerakannya terlalu lambat sehingga mudah dihindari. Ini memaksa Tenma ke situasi di mana ia harus mengatur waktu serangan untuk merobek pertahanan yang sangat dibanggakan Tearu. Dengan keahlian yang diaktifkan, statistik pemuda kita meningkat lebih jauh saat ia merapal pembuatan bola penembus. Bahkan pada jarak ini, Tenma dengan percaya diri menantang lawannya untuk menghindar. Penampilan Tenma telah menarik sorakan penonton, membuat mereka bertanya-tanya apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Bola penembus itu bergerak perlahan melewati mata mereka. Ukurannya sangat kecil, sehingga rasanya tidak masuk akal jika sampai terkena benda seperti itu. Saking kecilnya bola itu, si manusia logam bahkan bersedia berdiri dia menerimanya secara langsung karena meremehkan kartu as Tenma. Bola itu akhirnya melakukan kontak dengan lengannya, dan raut ngeri muncul di wajahnya. Bola itu secara harfiah menghancurkan lengan pria itu, menyebabkannya meledak dalam kubangan darah. Tenma bahkan sudah menyuruh si bodoh ini untuk menghindar. Ia sengaja membidik lengan untuk menunjukkan belas kasihan, padahal ia bisa saja membidik area fatal jika lawannya adalah monster. Tearu menjerit kesakitan saat Tenma memerintahkan para badut untuk membawa orang ini ke rumah sakit. Tenma dielu-elukan sebagai pahlawan di tengah kerumunan. Beberapa dari mereka bahkan ingin bekerja sama dengannya untuk menyelesaikan tahap stage dalam waktu singkat. Situasinya begitu kacau hingga orang-orang saling berkelahi hanya untuk mendapatkannya. Tapi pria ini terlalu sibuk menikmati keahlian barunya,
sesuatu yang bisa menjatuhkan monster pertahanan seperti Takaro. Bola itu memiliki efek lain yaitu menjadi lebih cepat semakin banyak ia membunuh orang dengan statistik pertahanan yang lebih tinggi dari Tenma sendiri. Dua orang, badut, memohon jawaban agar ia mau bergabung dengan tim mereka, tapi ia menolak mentah-mentah, menyatakan bahwa ia lebih baik sendirian. Sekali lagi, reaksi yang sama diberikan oleh kerumunan seperti sebelumnya, menyebutnya bodoh karena menantang tahap tingkat lanjut sendirian hanya karena bisa mengalahkan Takaro. Kesan orang-orang terhadapnya berubah sangat cepat, dan mereka membiarkan psikopat ini mati. Sekarang, dengan perginya para pencela, Putri Menu menekankan bahwa setiap binatang bencana di tahap tingkat lanjut setara dengan pertahanan teru. Jadi, pemuda kita benar-benar harus mengelola mananya dengan hati-hati. Tapi Tenma santai saja dan menyuruhnya jangan khawatir, membuat gadis itu merasa tersipu karena kematian Tenma akan membawa penghinaan bagi ayahnya. Selain itu, Agaya menyoroti bahwa binatang batu bergerak dalam kelompok, tetapi mereka tetap bodoh, sehingga Tenma bisa memanfaatkan mereka dengan mencari pengurasan mana drain. Gelang itu memberinya izin untuk menantang tahap tersebut saat pemuda kita memasuki acara besar berikutnya. Ia tidak menyangka akan menghadapi begitu banyak kadal batu raksasa ini. Semuanya memiliki statistik yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari makhluk yang ia lawan sebelumnya. Patung Colossus menyerangnya dengan kecepatan penuh sementara Tenma memutuskan untuk mengeluarkan bola penembusnya untuk melawan pertahanan tinggi mereka. Bagaimanapun, bola itu mengenai patung tersebut, melubangi tubuhnya dan membunuhnya seketika. Ini menghasilkan peningkatan kecepatan bola sebesar 100%, yang luar biasa bagi Tenma di setiap giliran. 3 patung menyeramkan menerjangnya, tapi ia mengalahkan 3 monster menggunakan serangan ledakannya setelah menghabiskan sepertiga mananya lagi. Tapi pertarungan belum berakhir. 2 makhluk lagi menerjang dari arah berlawanan. Pria ini merapal Hollow Purple untuk menghabisi mereka dengan bola penembusnya. Pertama, ia menghindar dari kedua patung tersebut, menyebabkan mereka saling bertabrakan. Ini memberinya sudut pandang sempurna untuk menghantam mereka dengan bola penembus yang dahsyat. Kecepatan bola kali ini bahkan lebih cepat dan membunuh kedua monster dalam satu gerakan. Tenma terhuyung, merasa lelah karena mananya habis menjadi 0. Ia benar-benar kesulitan dengan batasan mananya akhir-akhir ini dan berharap segera mendapatkan keahlian pemulihan mana. Kecepatan progresnya saat ini menjanjikan setelah meningkatkan kecepatan bola menjadi 5 ms. Tapi dia benar-benar lupa tentang monster terakhir yang datang menghantamnya, melepaskan kehancuran literal. Salah satu monster akhirnya menggunakan keahlian gigantifikasi, benar-benar menjadi ancaman yang harus dieliminasi oleh Godzilla. Ukurannya yang besar menjadi masalah, tapi Tenma mengatasinya menggunakan kecepatan kilat. Tidak tahu apakah dia bisa menembus makhluk sebesar ini. Dengan hati-hati memilih targetnya, ia membidik kepala monster itu, melepaskan tembakan bola penembus. Namun dari jarak ini saja, Tenma menyadari bahwa bola itu terlalu kecil sehingga hanya akan memberikan kerusakan minimal. Patung batu raksasa itu membalas dengan tinjunya sendiri. Dan karena pemuda kita tidak bisa menghindar di udara, ia tidak punya pilihan selain terus-menerus menggunakan Black Ice untuk menahan hantaman. Tetap saja, dampaknya membuat pria ini terpental, menghantam dinding terdekat. Pertarungan ini jauh lebih sulit dari yang ia duga. Merasakan kebutuhan akan overmimesis, sistem mulai menganalisis secara otomatis, membawa kepuasan di wajah pemuda kita. Adegan beralih ke tempat Rai di mana salah satu agennya mengungkapkan keterkejutannya. Pria itu menyinggungnya dengan suaranya yang berisik, tetapi juga memberitahunya berita mendadak. Rupanya, seseorang berhasil mengalahkan Taru dan masuk ke salah satu tahap tingkat lanjut. Berita itu membuat si manja ini kesal. Tidak percaya bagaimana Takru bisa kalah dengan levelnya. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah seseorang di atas level 30 telah mengalahkannya. Sayangnya, para awakener di level itu sudah mahir dan menangani misi nyata, jadi mereka tidak repot-repot bermain dengan awakener lemah. Semua orang di fasilitas itu berada di sekitar level 10, tetapi tidak mungkin Aizen versi KW ini percaya bahwa pejuang level 10 mengalahkan Takaro. Rai berniat menyelidiki masalah ini sendiri, percaya bahwa mereka akan sampai tepat waktu di lokasi yang sama jika mereka bergegas sekarang. Agennya bahkan menyarankan agar mereka melanjutkan dengan hati-hati, tapi jelas orang ber-IQ rendah ini tidak mengindahkan peringatannya. Rai sedang dalam suasana hati untuk merendahkan orang ini karena berani mengusik keluarga Kinoshida. Adapun pemuda kita, entah bagaimana ia berhasil bertahan hidup dan mencapai analisis 100%. Terlindungi dalam teratainya, sistem menandai selesainya keahlian gigantifikasi. Namun anehnya, Tenma tidak mendapatkan keahlian baru kali ini. Sebaliknya, bola penembusnya ditingkatkan ke level 2, memungkinkannya menyesuaikan ukuran bola dan bahkan menggandakan peningkatan kecepatan pasifnya. Menguji kedua efek sekaligus, Tenma mengaktifkan bola evolusi barunya, memanifestasikan bola yang menghabiskan setiap tetes terakhir mananya. Ini adalah bola penembus paling kuat yang pernah ia buat hingga saat ini, dan meluncur seperti nuklir literal. Bertanya-tanya apakah dia bertindak terlalu jauh pada akhirnya. Kekalahan golem batu menandai langkah lain dalam kemajuannya. Kecepatan bola telah meningkat hingga 7 ms, dan jika ia bisa menyelesaikan tahap itu 2 kali lagi, kecepatannya akan setara dengan kecepatan mobil. Selama ini, efek pasif yang ia abaikan ternyata sangat berguna baginya.
Lotus Burst memungkinkan pemanfaatan yang lebih besar dari semua keahliannya, yang berarti selama ia bisa memperkuat efek pasif Lotus Burst, ia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menembak monster dari jarak ribuan meter. Tahap tingkat lanjut itu dinyatakan selesai hanya dalam waktu 3 menit, mencetak rekor lain dan membingungkan para awakener lainnya. Orang-orang ingin tahu mengapa dan bagaimana orang ini bisa berada di level 0, karena itu sama sekali tidak masuk akal. Lalu ada dia yang terlihat seperti baru keluar dari kamar mandi, tanpa tanda-tanda cedera. Bahkan AGH pun terkesan, selalu kagum padanya. Ia memujinya karena cepat dalam tingkat penyelesaian, tapi itu berkat bantuan bola penembus yang didapatnya. Anehnya, ia melihat seekor kupu-kupu hinggap di sekitarnya. Itu disebut kupu-kupu giok. AGH sebenarnya adalah pengguna Shikami, tapi aku terlalu sibuk memperhatikan lekuk tubuhnya untuk peduli pada kupu-kupu itu. Tolong jangan tanya aku apa warnanya. Ia berinteraksi dengan makhluk lucu itu, menyebutnya cantik dan langsung bertanya kepada AGH tentang jenis pekerjaan yang dimiliki awakener biasa. Gadis itu terkejut karena dia tidak memiliki pengetahuan dasar tentang itu. Pekerjaan sebenarnya dibagi menjadi 4 kategori dan pemuda kita sudah menyaksikan 3 di antaranya sejauh ini. Jenis pertama adalah elementalist dengan berbagai macam elemen. Awakener ini juga yang paling umum dan dikenal memiliki kekuatan tempur tertinggi. Si gemuk dari kelasnya dan bahkan Tearu termasuk jenis ini. Jenis kedua dari awakener adalah pengguna Shikami. Benar sekali, kita melakukannya dengan cara Megumi gaya Jujutsu Kaisen. Shikami tetap bersama tuannya sejak mereka lahir. Itulah sebabnya ia memiliki satu miliknya sendiri. Dengan 2 jenis yang sudah diklarifikasi, ia menunggu Tenma mengajukan pertanyaan. Pemuda kita terkejut melihat kupu-kupu giok milik AGH bahkan memiliki level yang lebih tinggi darinya, membuatnya mempertanyakan status veteran gadis itu. Dia akhirnya menghancurkan ego gadis malang itu dengan kata-kata tersebut tanpa mencoba memperhalusnya. AGH mengoreksi kesalahpahamannya tentang kekuatan, menjelaskan bahwa Shikami akan selalu memiliki level yang lebih tinggi daripada tuannya. Tetapi dalam situasi seperti itu, otak kalkulatif Tenma menyimpulkan bahwa yang terbaik adalah menargetkan master dari Shikami dalam pertarungan. Dalam situasi itu, AGH merasa ngeri merasakan sedikit aura negatif darinya. Bagaimanapun, ia menunggu sisa jenis lainnya diperkenalkan. Jenis ketiga adalah pekerjaan misterius dengan informasi minimal yang tersedia. Inilah jenis yang dimiliki pemuda kita, tipe yang disebut orderer. Masalah dengan individu yang menyandang tipe ini adalah masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Teratai biru Tenma berbeda dari awakener yang bisa mengubah ukuran atau bahkan menciptakan klon. Keahlian yang dimiliki di bawah setiap kategori pekerjaan diberi peringkat dari C hingga S dalam 4 piramida kekuatan. Tetapi Order Breaker diklasifikasikan memiliki keahlian kategori Z yang berbeda dari yang lain. Itu karena kelas Order Breaker diperlakukan dengan hormat karena keahlian unik mereka. Dan saat lawan mengetahui kemampuan seorang Order Breaker, mereka kehilangan keuntungan terbesar mereka. Itulah alasan menu, ayahnya, melarang AGH menanyakan kemampuan pemuda kita. Tenma juga termasuk tidak biasa di antara para Order Breaker, karena dari konfirmasi pribadinya, AGH melihatnya menggunakan 3 keahlian berbeda, 2 di antaranya terkait dengan elementalist. Tenma mulai merasa sedikit bosan karena gadis itu terus membicarakan tentang dirinya. Jadi, ia langsung menanyakan tentang jenis pekerjaan keempat yang belum ia lihat. Yang satu ini AGH tolak untuk disebutkan sepatah kata pun, menyebutnya sebagai hukuman karena pria ini menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Sebelum pergi, AGH bertanya tentang niatnya dari sini dan mengetahui bahwa Tenma akan terus-menerus menyelesaikan tahap tingkat lanjut yang sama lagi dan lagi. Gadis itu mengingatkannya bahwa setiap tahap memiliki periode pendinginan, cooldown, jadi dia tidak akan bisa mengaksesnya setidaknya selama 2 hari. Ini adalah hambatan nyata dan dia bahkan tidak mempertimbangkannya sama sekali. Inilah sebabnya Rai menyimpan tahap-tahap itu untuk dirinya sendiri. Dan karena pemuda kita tidak bisa meningkatkan bola penembusnya, ia berpikir ia setidaknya bisa meningkatkan Lotus Burst. Jadi ia meminta tahap yang berbeda dengan jumlah binatang bencana yang lebih tinggi. Ini ingat ada 1 tahap. Meskipun level binatang bencananya tidak terlalu tinggi, monster di sana sangat banyak. Mereka adalah segerombolan belalang raksasa, setidaknya ada 100 ekor. Tahap ini sangat merepotkan tanpa memiliki keahlian jangkauan luas. Jadi dia memperingatkannya agar tidak mencoba. Dia tidak tahu pemuda kita sudah memiliki keahlian ledakan eksplosif Lotus Burst. Tenma mengabaikan peringatan terus-menerus sementara yang lain mengungkapkan keterkejutan setelah mendengarnya berencana menaklukkan tahap belalang. Mereka sudah menggigil membayangkan Reagi akan tiba untuk menuntut balas dendam dan ingin pergi sebelum itu terjadi. Berbicara tentang bajingan itu, dia akhirnya sampai di tempat yang sama hanya untuk menyadari target mereka telah melarikan diri ke lokasi lain. Sulit dipercaya bahwa seseorang berhasil menyelesaikan tahap itu dalam waktu singkat yang mereka miliki. Darah Reagi mendidih dan dia pikir pelanggar misterius ini sengaja mempermainkannya. Dia memerintahkan agennya untuk mencari jejak mana dan menghubungi seseorang bernama Hound untuk tugas tersebut. Dia ingin Tenma hidup-hidup agar dia bisa secara pribadi memberinya siksaan neraka. Dia pikir dia sangat tangguh. Di area yang berbeda, seorang awakener malang nyaris tidak bisa mempertahankan nyawanya. Ia sedang diburu oleh Hound, bawahan Reagi, dan bahkan setelah menggunakan jurus pelarian,
Ia akhirnya ditemukan oleh binatang buas yang menganga. Makhluk itu merobeknya dengan mulutnya sementara agen Rai yang lain datang untuk menjemputnya. Pria di mulutnya itu masih hidup, omong-omong, mempertanyakan bagaimana mereka berhasil melacaknya. Anjing peliharaan orang ini memiliki indera penciuman yang sangat baik, melacak target apapun dengan mudah. Pria itu dikenal sebagai Charles the Hound, dan dia datang untuk menyiapkan targetnya atas nama Reagi. Pria malang itu memohon untuk nyawanya, tapi Charles dengan kejam membiarkan serigalanya berpesta pora dengan daging manusia itu. Setelah kematiannya, mereka akhirnya mengalami kenaikan level. Charles menelepon untuk melaporkan status misi, mengonfirmasi pembunuhan itu, tetapi yang mengejutkannya, ia mengetahui tentang cedera parah yang diderita Teru. Menganggapnya sebagai masalah penting, ia telah memberi sinyal ke lokasi Rai. Senang karena mangsa baru telah muncul, Tenma tiba di dekat tahap tersebut, bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak belalang. AGH menjelaskan bahwa monster tertentu menyukai lingkungan tertentu, itulah sebabnya salah satu keahlian seorang awakener adalah mengetahui medan mereka dengan baik. Tahap tingkat lanjut bahkan tidak memiliki resepsionis yang layak karena betapa berbahayanya mereka. Tenma heran mengapa level ini ditutup sepenuhnya, mengingat levelnya hanya sekitar level 13 paling maksimal. Hal baik tentang tahap normal adalah Anda bisa keluar jika merasa kesulitan. Tetapi jika menyangkut belalang ini, melarikan diri secara harfiah menjadi tidak mungkin. Satu kesalahan saja akan membuat Anda tercabik-cabik karena gerombolan belalang. Para awakener dimakan hidup-hidup untuk sarapan. Sangat brutal, hanya tulang mereka yang tersisa. Tapi hal semacam ini tidak menakuti pemuda kita. Ia hanya senang menemukan tempat bermain yang sempurna untuk berburu banyak monster. AGH menganggapnya sangat bodoh karena itu. Tapi Tenma punya tujuannya dan dengan percaya diri melangkah masuk ke dalam tahap tersebut. Gadis itu khawatir jika apapun yang ia katakan padanya akan cukup, sebelum menyadari bahwa ia lupa menyebutkan satu detail kunci, bahwa belalang itu benar-benar muncul dalam jumlah tak terbatas sampai bosnya dikalahkan. Setelah melakukan kesalahan besar, AGH ingin menyerbu masuk ke level tahap tersebut untuk memperingatkannya, tetapi kemudian ia merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan. Itu adalah Charles the Hound yang menatapnya dengan mata iblis, meminta untuk mencari seseorang. Adegan terputus dan membawa kita ke pengalaman Tenma di dalam tahap tersebut. Sambil bertepuk tangan, ia dengan main-main membangunkan serangga-serangga yang mengganggu itu agar ia bisa membunuh mereka berulang kali. Level mereka sangat menyedihkan, hanya level 1, tapi kuantitas mereka membuat tahap ini layak. Dengan lebih dari 100 ekor menutupi langit, Tenma merapal teknik Lotus Burst sambil secara bersamaan menjaga dirinya dengan baju besi es hitam. Tujuannya adalah membiarkan bajingan-bajingan ini mengerumuninya dari segala arah, dan tepat ketika mereka merasa percaya diri, ia akan meledak. Tenma mengaktifkan Lotus Burst pada saat yang tepat, melenyapkan serangga-serangga itu sekaligus. Di akhir serangannya, mereka semua mati, mengevolusi Lotus Burst-nya ke level 2. Jangkauannya telah meluas hingga 10 meter, 2 kali lipat dari sebelumnya. Tenma berpikir bahwa monster dengan level selemah ini seharusnya memberinya poin mudah karena mereka hampir tidak menghabiskan mananya dalam keahlian apapun. Jika ia bisa mengeluarkan 10 tembakan lagi dan membunuh 100 belalang di setiap ayunan, keahliannya akan meningkat 1000%. Tapi kemudian ia menyadari bahwa tahap ini juga pasti memiliki pendinginan sendiri, jadi kebahagiaannya hanya berumur pendek. Tenma memeriksa gelangnya, bertanya-tanya mengapa perintah penyelesaian tahap tidak muncul. Sebaliknya, ia mendeteksi keahlian monster boss yang disebut Matriarch's Will, yang segera mengaktifkan efek analisisnya. Ketika Tenma melihat sekeliling untuk memeriksa yang selamat, ia melihat gerombolan yang mati ditarik ke dalam semacam pusaran. Sambil menjauh, Tenma menciptakan jarak di antara mereka, mempertanyakan apakah ini karena keahlian bos. Ia sempat lengah, dan meskipun bagus ia bisa terus mengevolusi kemampuannya, masalah utama saat ini adalah ia tidak tahu lokasi bosnya. Strategi terbaiknya saat ini adalah terus memusnahkan gerombolan itu sampai bosnya akhirnya menampakkan diri. Mengaktifkan kembali Lotus Burst, ia meledakkan ledakan lain, membantai gerombolan lainnya. Jangkauannya meningkat menjadi 16 meter, memperkuat ledakan itu lebih jauh lagi. Dengan sapuan bersih kedua, Tenma penasaran mengapa bosnya masih belum muncul. Belalang-belalang yang mati itu akhirnya hidup kembali, menciptakan gerombolan tanpa akhir yang tidak mau mati. Sayangnya, Tenma hanya bisa bertahan untuk 9 ledakan lagi melalui kemampuannya. Ia menjulurkan tangannya untuk ketiga kalinya, berjanji untuk memusnahkan mereka setiap kali mereka kembali. Ledakan ketiga membantai gerombolan itu dengan rentetan pembunuhan 100 ekor lagi. Tenma terus melakukan peledakan hingga radius ledakannya mencapai 54 meter. Sekarang dia hanya punya satu serangan tersisa, tapi serangga-serangga ini masih belum berhenti muncul kembali, respawn. Kawanan itu bangkit lagi, memicu kepanikan pada Tenma karena dia hampir kehabisan mana dan tidak punya cara untuk menghadapi bosnya. Meski bisa saja dia melarikan diri dari tahap tersebut, pria ini terlalu egois untuk menyerah. Untuk terakhir kalinya, dia menyatakan niatnya untuk membantai kawanan tersebut. Ledakan Lotus Burst meledak dalam skala terbesar yang pernah dia keluarkan, membuat pemuda kita ini kelelahan hingga batas kemampuannya. Namun kawanan itu bangkit kembali begitu saja. Progres analisisnya pun belum selesai sepenuhnya, masih di angka 99%.
Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia benar-benar dalam masalah karena sang ratu memiliki kemampuan pembiakan tak terbatas, Infinity Breeding. Itu berarti satu-satunya cara untuk menang adalah dengan membunuhnya. Tapi bagaimana dia bisa melakukannya dengan poin mana 0? Beruntung, tingkat analisisnya mencapai penyelesaian total, menyelimutinya dalam Lotus Domain dan beradaptasi dengan keahlian sang ratu. Tenma mendapatkan keterampilan deteksi baru untuk melawan kemampuannya dengan efek pasif kode curang, Cheat Code. Kekuatan ini begitu dahsyat sehingga dia bisa saja sengaja membiarkan bosnya tetap hidup hanya untuk memanen belalang-belalang itu sebanyak yang dia mau. Sayangnya, Agea sudah menunggunya, jadi dia harus segera menyelesaikannya. Dengan aktivasi skill tersebut, kemampuan sensoriknya meningkat tajam, memetakan area sekitar untuk mencari targetnya. Detektornya menangkap sinyal sang ratu tepat di bawah tanah, satu-satunya informasi yang Tenma butuhkan. Selanjutnya, dia membentuk Hollow Purple, mencuri gaya Gojo lagi, dan melepaskannya untuk memusnahkan ratu yang menyebalkan itu. Or penembus itu menghancurkan jalannya ke bawah tanah, memaksa sang ratu keluar ke titik di mana dia paling rentan. Dan di sini, pemuda kita menghantamnya dengan tebasan dari belakang, slashing buckshot, mengakhiri hidupnya. Dengan tewasnya sang ratu, kawanan itu menjadi kacau, tapi Tenma dengan senang hati mengirim mereka semua ke neraka bersamanya. Detonasi terakhir menyelesaikan segalanya dan membunuh kawanan belalang untuk selamanya, meningkatkan jangkauan ledakannya menjadi 65 meter. Tahap ini memberinya banyak peningkatan keterampilan, dan Tenma berniat menggunakannya lagi untuk mengevolusi jangkauannya lebih jauh nanti, setelah mencapai rekor baru 17 menit. Dia keluar dari tahap tersebut, mengkhawatirkan kondisi Agea, namun juga berpikir bahwa gadis itu mungkin akan meninggalkannya. Tenma sebenarnya menyukai sisi canggung dari gadis itu. Namun saat dia keluar, dia melihat Agea penuh luka dan sedang dicekik oleh Charles. Fakta bahwa Tenma keluar dalam keadaan utuh menjadi konfirmasi bagi sang Hound, bahwa inilah orang yang dicari majikannya. Dengan gusar, Tenma mengancam pria ini untuk melepaskan tangannya dari Agea, atau dia akan membunuhnya. Charles menganggap anak itu sombong untuk seorang pemula level 0. Dan di saat yang tepat, pemuda kita muncul tepat di depannya untuk membunuhnya. Berteriak, "Oh, mampus aku!" Charles memanggil Shikigami serigalanya untuk memblokir serangan. Makhluk itu berhasil menahan serangan tersebut sementara Overmimesis aktif kembali. Tenma segera menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan pengguna Shikigami. Selagi Charles menganalisis situasi, petarung di depannya bermanuver dengan sangat baik dengan kecepatan tinggi. Jelas sekali bagaimana Takaru kalah dalam pertarungan itu, namun keunggulan besar yang dimiliki Charles dibandingkan Takaru adalah situasi sandera melalui gadis itu. Tenma mencemaskan nyawanya, dan gangguan itu membuatnya lengah saat sang Shikigami melompat ke arah wajahnya. Bagian terburuk dari gigitan maut itu adalah ia dapat menghancurkan musuh manapun bahkan dengan statistik pertahanan tinggi sekalipun. Yang mengejutkan, Charles melihat pria ini meletuskan duri es hitam untuk melindungi lengannya. Tenma bahkan menggunakan lengannya yang lain untuk mengisi serangan mematikan. Bola penembus itu memusnahkan sang Shikigami dengan satu pukulan, membunuhnya seketika. Sekarang setelah dia membunuh kematian itu sendiri, target berikutnya adalah Charles, yang seharusnya jauh lebih mudah untuk dihadapi. Awakener berpengalaman itu menyadari bahwa pemula ini tidak menyadari efek regenerasi pengguna Shikigami. Dead memiliki kemampuan peringkat B bernama Respawn Desire, yang mempercepat waktu kemunculan kembalinya secara drastis. Tenma terganggu, sehingga makhluk itu mencoba menyerangnya dengan rahang tajam yang menganga. Tenma membalas dengan mudah, menghentikan monster itu sekali lagi. Keterampilan analisisnya perlahan mendekati penyelesaian. Namun jika teratai, Lotus, muncul di depan Charles, itu mungkin akan memberinya informasi gratis tentang kemampuannya. Charles sendiri mengalami gangguan mental berurusan dengan pria yang memiliki kecepatan dan kekuatan luar biasa bersama dengan sederet hack lainnya. Satu-satunya pengaruhnya adalah Agea, jadi dia mencekiknya cukup kuat untuk mencegahnya bicara dan mengancam akan membunuhnya di depan Tenma. Pemuda kita ingin menyelesaikan analisis tanpa memunculkan teratai, tetapi keadaan berjalan ke arah yang berbeda. Dengan selesainya analisis, ia mendapatkan keterampilan counter yang disebut Shikigami Aether, kekuatan unik dengan efek mengambil alih kendali Shikigami pengguna lain hanya dengan menyentuhnya sekali. Ini adalah serangan balik yang luar biasa, namun karena dia sengaja membatalkan efek pemunculan teratai dari keterampilannya, dia tidak mendapatkan efek pemulihan otomatis. Itulah harga yang harus dibayar karena melewatkannya. Untungnya, dia saat ini tidak terluka, jadi dia tidak membutuhkannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah menguji mantra Shikigami Aether-nya pada monster yang mendekat. Mengaktifkan esensinya, dia menampar kepala Shikigami tersebut, memanipulasi benang kendalinya sebelum menendang makhluk itu dengan kecepatan luar biasa. Charles melihat monsternya hancur lagi, menyebut makhluk malang itu anjing kampung yang tidak berguna. Dia mengancam akan mematahkan leher Agea, tapi gadis itu bahkan tidak mempedulikan dirinya sendiri dalam situasi ini. Tenma mengangkat tangannya dengan gaya sinematik mutlak untuk menyelamatkan nyawanya. Charles merasa senang karena anak itu patuh untuk mencegah masalah lebih lanjut. Namun hal yang mengganggu pemuda kita adalah mengapa dia menjadi sasaran sejak awal. Charles mengira dia berpura-pura bodoh padahal dialah yang memicu segalanya. Dia memutuskan untuk membocorkan detail misinya,
mengungkapkan bagaimana Rai marah sejak awakener misterius itu mencuri tahap-tahap lanjutannya, Advanced Stages. Itulah sebabnya dia merekrut Charles untuk menghabisinya. Mendengar nama Rai untuk yang kesekian kalinya mengganggu Tenma, yang berpikir bahwa mereka berdua benar-benar perlu bicara empat mata. Charles meyakinkannya bahwa mereka sudah menuju ke arah itu karena dia akan menggunakan anjing peliharaannya untuk memotong kaki pemuda kita. Dan kali ini, jika dia menggunakan es pertahanan, Charles akan mematahkan leher Agea. Dia memberi perintah kepada monster itu untuk menyiksa mangsanya, tanpa mengetahui bahwa keadaan telah berbalik saat makhluk itu menggigit mantan tuannya sendiri. Agea segera diamankan oleh kecepatan gelombang petir Tenma. Sang pemburu gagal memahami mengapa Shikigami itu menyerangnya. Sementara Tenma memuji hewan peliharaan barunya, dia belum selesai memberikan keadilan atas apa yang dilakukan bajingan ini pada Agea. Sang pemburu kini menjadi yang diburu saat dia memohon belas kasihan, bahkan menawarkan diri untuk memburu Rai untuk pria ini. Tenma mengejek tawaran sampah itu sementara Charles secara psikotik melepaskan satu upaya terakhir untuk mengakhiri hidup sang pemula. Pedangnya menyerempet sisi tubuh Tenma saat dia memberi isyarat kepada peliharaan barunya untuk membunuh Charles dengan cara yang sama seperti dia menyiksa Agea. Sang Shikigami menatap mangsanya saat pemburu yang dulunya kejam itu merengek seperti binatang yang menyedihkan. Death membuka rahangnya lebar-lebar dan akhirnya mengakhiri hidup Charles, membawa kepuasan bagi Tenma. Selagi hal ini terjadi, dia memanggil orang yang diam-diam menyaksikan pertarungan mereka dari tempat persembunyian yang nyaman dan mendesak mereka untuk menampakkan diri. Mata-mata itu tertangkap dan mengekspos dirinya, tetapi Tenma masih dalam mode haus darah, jadi dia langsung bertanya apakah pria ini juga berafiliasi dengan Charles. Pria itu dengan panik mengklarifikasi bahwa bukan seperti itu. Namun Tenma benar-benar tidak punya waktu luang. Dia menugaskan Death untuk menghabiskan makanannya dan kembali kepadanya. Shikigami itu melahap Charles dan akhirnya menghilang. Bahkan anjing berserk seperti Death pun mampu mematuhi perintah Tenma. Pemuda pirang itu sekarang yakin bahwa pemuda kita bisa membantunya. Ibria membagikan namanya, memuji Tenma atas gerakan kerennya tadi. Dia sudah mengenalnya sebagai orang yang mengalahkan Takaru, dan dia memiliki tawaran untuk Tenma sebagai imbalan atas batu karma dan senjata. Menolak semua tawaran itu, pemuda kita hanya berjalan pergi, mengabaikannya. Tidak ada satupun awakener yang bisa melakukan apa yang dia lakukan barusan demi hadiah yang bisa dia dapatkan. Jenis imbalan tertentu selalu sesuai dengan situasi orang tertentu. Sama seperti pedang yang akan bermanfaat bagi seorang pendendam, dan obat-obatan yang akan menyembuhkan orang yang terluka. Hal ini memicu sebuah ide di kepala Ibria karena dia memiliki hadiah yang sempurna untuk situasi tersebut. Dia mengerti bahwa Tenma tidak bisa melakukan Speed Blitz sekarang karena Agea sudah terluka dan saat dia membawanya ke rumah sakit, dia akan kehabisan darah dan mati. Untuk mengatasi masalah itu, Ibria mengeluarkan item penyembuhan. Itu adalah gulungan mistis yang benar-benar menghentikan Tenma untuk berjalan pergi. Dia berbalik, wajahnya benar-benar menunjukkan tanda-tanda lega demi keselamatan temannya. Item ini cukup menjanjikan untuk menyelamatkan nyawanya. Jadi, mereka membaringkannya dan membalut lukanya dengan bahan tersebut. Item tersebut adalah artefak langka yang dibuat oleh dua bahan berbeda dari klan bayangan dan roh kayu. Sang pemula tidak tahu apa itu artefak, jadi Ibria menjelaskan logikanya. Senjata modern manusia tidak berpengaruh apa-apa terhadap makhluk penghancur, terutama senjata api. Kabar baiknya adalah para pengrajin, crafters, dapat menempa senjata baru menggunakan bagian tubuh monster bencana atau monolit. Barang-barang buatan ini disebut artefak. Mereka diberi peringkat dalam 4 kelas kelangkaan, mulai dari common, rare, epic, hingga unique. Para pengrajin tidak bisa dibandingkan dengan petarung, tapi mereka sulit ditemukan. Para awakener selalu berhutang budi kepada mereka atas karya luar biasa mereka. Tenma menyimpulkan bahwa ayah pria ini adalah seorang pengrajin. Faktanya, dia bukan pengrajin biasa. Di 5 benua, hanya 10 artefak unik yang pernah diproduksi. Dan coba tebak, ayah orang ini memproduksi 3 dari artefak tersebut, membuatnya mendapat gelar Raja Pengrajin dari Utara, Artisan King of the North. Tapi pemuda kita bahkan tidak peduli sedikit pun, malah berbalik ke arah benda yang menarik minatnya sendiri. Dia memeriksa busur silang, crossbow, yang dia ambil dari Charles. Itu juga sebuah artefak. Ibria tertegun karena bahkan setelah cerita luar biasa itu, pria ini sama sekali tidak peduli pada ayahnya. Busur silang itu adalah artefak langka. Sayangnya, tidak ada amunisi, tetapi Ibria menjelaskan bahwa beberapa senjata menghasilkan amunisinya sendiri. Yang mengejutkan Tenma, senjata itu menghilang begitu saja. Ini juga merupakan kualitas lain dari artefak tertentu yang terikat jiwa, soul bond, dengan pemiliknya dan akhirnya secara otomatis kembali ke dimensi ruang hampa, subspace. Tenma menganggap informasi ini rapi dan berterima kasih kepada pria ini karena telah menyembuhkan Agea, menyelamatkan nyawanya. Dia berhutang budi padanya untuk bantuan apapun di masa depan dan berniat untuk menangani Rai secara pribadi setelah ini. Ibria berpikir bahwa adalah ide yang sangat sembrono untuk menantang Rai sendirian. Namun Tenma sedang tidak ingin berdebat. Untungnya, Ibria dan pemuda kita memiliki target yang sama. Meskipun Rai tidak secara langsung membuatnya kesal,
Ibria menyarankan agar mereka berdua bekerja sama dalam kualifikasi turnamen Savior Alliance mendatang. Tenma teringat turnamen tersebut, mengingat bagaimana hanya 10 kandidat teratas yang memenuhi syarat yang berhasil masuk ke turnamen utama. Itu juga alasan mengapa dia melakukan spam tahap lanjutan tanpa henti untuk mempersiapkan dirinya hingga ujian. Namun, dia tidak mengerti apa hubungannya dengan target mereka. Ibria mengungkapkan bahwa kualifikasi diadakan secara individu berdasarkan benua. Dan sebagai putra pemimpin, Rai diperkirakan akan berpartisipasi dalam acara ini bersama kakak laki-lakinya. Jika tidak satu pun dari mereka berhasil masuk posisi 10 besar, nama keluarga Kinoshita akan tercemar. Itulah alasan dia merebut kendali atas semua tahap demi keuntungan pribadinya sendiri. Tenma mempertanyakan mengapa dia menerima begitu banyak bantuan dari awakener pirang itu. Sementara Ibria berbagi bahwa dia benar-benar mengaguminya dan percaya pada instingnya sendiri bahwa mereka berdua akan lulus. Tenma masih belum mengerti mengapa pria ini mencoba terburu-buru mengikuti turnamen sekarang, mendorong sang pejuang untuk mencari alasan yang lebih dalam. Ibria bercerita bahwa dia melihat ayahnya mengerjakan kerajinannya sejak dia masih kecil. Jadi dia sangat mengagumi ayahnya. Impian tertingginya adalah menjadi seorang awakener untuk melawan monster dengan alat yang dibuat ayahnya. Sayangnya, bahkan setelah bangkit, ayah Ibria menolak memberinya artefak yang layak, menyebutnya tidak layak mendapatkan kerajinannya. Meskipun telah memohon berkali-kali, pria itu tidak bergeming dan menyuruh putranya lulus kualifikasi jika dia menginginkan senjata. Itulah sebabnya dia memiliki keinginan kuat untuk lolos kualifikasi awal bagaimanapun caranya. Mendengar semua itu, Tenma mengerti bahwa putra sang pengrajin pasti memiliki daftar panjang orang yang menunggu untuk bekerja sama dengannya. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan mengapa dia memilih pria level 0. Rupanya, sang maestro pengrajin memasang syarat yang menyatakan bahwa jika Ibria akhirnya digendong oleh rekan tim yang terlalu kuat, maka dia tidak akan memberinya senjata. Pada dasarnya, dia punya ayah Asia yang sangat ketat dengan banyak ekspektasi dan tanpa jalan pintas. Masalah lainnya adalah para kontestan kuat telah disuap oleh Rai, menyisakan penyendiri atau kelompok yang sudah terbentuk. Karena dia tidak punya siapapun untuk diandalkan, Tenma adalah taruhan terbaiknya. Pria yang sama yang memusnahkan Takaru yang kuat dan bahkan mengalahkan Charles barusan. Pada akhirnya, setelah banyak pertanyaan, pemuda kita akhirnya setuju untuk bekerja sama dengannya, namun kekhawatiran utamanya adalah membawa Agea ke rumah sakit. Ibria sangat senang hingga dia sudah memutuskan nama tim, mengoceh panjang lebar dengan beberapa kombinasi nama. Dia adalah teman yang setia, tapi dia tidak bisa berhenti bicara. Mengingat teman sekolah lamanya, Tenma bertanya-tanya apakah Remu dan Seiya juga akan bergabung dalam kualifikasi. Di adegan berikutnya, kita melihat Remu bersin tiba-tiba. Dia berasumsi bahwa temannya Tenma pasti sedang mengingatnya atau semacamnya. Nama itu benar-benar membuat Seiya mengkhawatirkan kondisi Tenma. Dia berharap Tenma bertahan dengan baik. Remu menggoda Seiya karena memiliki perasaan padanya, menyebabkan Seiya memukulnya dengan kemampuan airnya. Remu mengejeknya karena menggunakan serangan murahan yang kotor. Namun dalam pandangan Seiya, latihan tanding tidak peduli dengan serangan licik selama ada celah. Mengamati mereka dari kejauhan adalah master mereka, seorang cyborg yang bertekad melatih mereka dengan benar untuk kualifikasi. Seiya sudah mencapai level 11, sedangkan Remu tertahan di level 10. Keduanya adalah elementalis yang ingin segera berhadapan dengan awakener lainnya. Adegan beralih ke wajah Rai lagi, yang mulai kesal karena sang Hound belum melapor kembali. Dia merasa kesal karena mereka semua tidak berguna. Sementara agennya menyarankan untuk mengirim regu pencari, Rai tidak peduli dan menekankan bahwa kualifikasi menjadi prioritas utama karena ayahnya akan menghajarnya jika dia tidak lolos tahun ini. Ngomong-ngomong, orang ini sudah membeli hampir 800 kontestan, menyuap mereka untuk bekerja sama. Semuanya level 5 ke atas. Rai menyukai fakta bahwa agennya dapat diandalkan dibandingkan yang lain dan kemudian mengonsumsi batu terakhir untuk menaikkan statistiknya. Dia berdiri di level rata-rata 12, merasa dirinya paling hebat, dan menggunakan petir sebagai elemennya. Di adegan berikutnya, kita menemukan pemuda kita meminta maaf kepada masternya karena gagal menyelamatkan Agea tepat waktu. Komandan Utara sempat berpikir untuk membunuh Rai dengan mudah, tapi Tenma tidak menginginkan hal itu dan memohon padanya untuk membiarkannya saja. Mendu mengerti dan tertarik untuk menanyakan detailnya lain kali. Ibria, di sisi lain, tidak mempercayai penglihatannya. Komandan Utara sedang bertingkah akrab dengan Tenma. Di sisinya, Tenma menyatakan minatnya untuk mengikuti turnamen kualifikasi dan sang komandan menyetujui keputusan tersebut. Agea tampak baik-baik saja, kupu-kupunya menyembuhkannya dalam proses tersebut. Bahkan Ibria membantu mereka dengan artefak langka, membangkitkan minat Komandan Utara padanya. Mendu tahu tentang afiliasi bocah itu dengan sang pengrajin, memicu ekspektasi yang tinggi. Ibria memutuskan untuk menjaga martabat ayahnya dan memberikan deklarasi aura yang keren, menyatakan bahwa dia adalah ayah Aiden. Ya, Anda tidak salah dengar. Si bodoh ini secara tidak sengaja mengacaukan kalimat itu, mengecewakan 3 orang di sana dan membuatnya sangat malu. Mengesampingkan aura negatif tersebut, Mendu senang karena anak itu membantu menyelamatkan putrinya dan bahkan berniat memberikan penghormatan yang layak kepada ayah Ibria setelah turnamen. Dengan kualifikasi yang sudah di depan mata,
Dia menyarankan keduanya untuk berlatih karena dia sangat menantikan aksi mereka. Tenma dan Ibria percaya diri dengan kemenangan mereka, sementara Agia terkejut dengan minat besar ayahnya pada pemuda kita akhir-akhir ini. Hal tentang Tenma adalah dia memiliki trauma masa kecil setingkat Batman, itulah sebabnya dia tidak kenal ampun terhadap monster. Namun dorongan gelap yang sama dalam dirinya melemah di sekitar orang-orang yang dia sayangi. Itulah alasan lain Mendu ingin putrinya tetap berada di sisi Tenma, untuk menjadi orang yang ia hargai dan ingin ia lindungi. Selain itu, ingat tentara kerangka yang muncul di sekolah Tenma pada awalnya? Ternyata itu bukan sebuah kebetulan, melainkan serangan yang direncanakan dengan matang. Pengkhianat di antara manusia semakin meningkat, dan ada juga serangan terhadap komandan lainnya. Mendu sangat yakin bahwa umat manusia sedang menuju kehancuran bahkan saat ini. Namun Tenma adalah kekuatan penahan yang mungkin bisa menutup celah tersebut, menjadi secercah harapan bagi semua orang. Kita akhirnya tiba di distrik level 4. Turnamen akan segera dimulai. Tenma tidak menyangka begitu banyak orang yang muncul di sini, tapi jelas kehadiran Mendu saja sudah menarik perhatian massa yang sangat besar, meningkatkan jumlah peserta hingga 5.000 orang. Ini adalah berita buruk bagi Rai karena sekarang ia memiliki lebih sedikit peserta yang bekerja di bawahnya. Namun agennya menganggap itu bukan masalah besar. Dia sudah memastikan untuk melilitkan pita merah di tangan para peserta yang bekerja di bawah mereka, sehingga mudah untuk diidentifikasi. Hal itu juga terlihat aneh bagi Seiya dan Remu. Bertindak sebagai pengawas utama, Satoru Fujiwara memulai penjelasan aturan. Area dibagi menjadi dua bagian. Satu adalah arena eksternal dan yang lainnya adalah arena internal. Tahap pertama akan dimulai dari 4 menara di wilayah eksternal. Kontestan diharapkan berjuang sebaik mungkin untuk mencapai wilayah internal. Saat mereka masuk ke sini, peringkat mereka akan dicatat dan dipasang pada gelang mereka. Hanya 500 orang teratas dari 5.000 orang yang akan lolos. Saya sedikit khawatir karena praktis 4.500 orang akan tersingkir di babak pertama saja. Setiap kontestan dapat membawa 2 senjata atau alat secara fleksibel. Apapun boleh. Ibria menunjuk ke arah Rai, yang bersembunyi di balik para awakener yang disuapnya. Dia sudah tahu bahwa bajingan ini membeli para peserta dan mereka akan menyerbu semua orang untuk sampai ke wilayah internal terlebih dahulu. Namun dengan mengabaikan semua yang dia katakan, Tenma dengan berani berjalan menghampiri si kacamata kurus berambut merah kecoklatan itu. Tahap pertama dimulai seketika dengan penguji Fujiwara yang menaruh harapan besar pada pemuda tersebut. Versi Toji yang lebih tampan berpikir bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Tinggi dan statistiknya belum terungkap. Dulu, dia dan JN adalah satu-satunya yang menyapu bersih kompetisi. Hen sangat berharap ada seseorang seperti itu di antara para awakener yang memukau semua orang. Namun jenius semacam itu tidak muncul dengan mudah. Jadi Fujiwara memiliki ekspektasi yang rendah. Hen teringat rumor tentang seorang anak laki-laki yang mengalahkan monster level 8 tepat setelah bangkit dan menoleh untuk bertanya kepada Mendu apakah itu benar. Komandan Utara mengonfirmasi hal ini, mendorong mereka untuk bertanya apakah orang yang sama juga berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Fujiwara penasaran ingin tahu orang seperti apa dia, jadi dia memindai daftar pilihan dari sekolah. Baik Remu maupun Seiya tersingkir dari dugaannya, menyisakan Hanahanu, seorang spesialis kayu dengan level 16 yang gila. Dia tampak seperti anak ajaib, namun kurangnya jawaban dari Mendu menunjukkan bahwa semua tebakan itu salah. Meski Hanu adalah peringkat teratas di sini, Mendu justru bertanya tentang adanya level 0 di sekitar sana. Setidaknya ada satu setiap tahun yang akhirnya dihancurkan oleh kompetisi. Berbicara tentang level 0, Rai mengejek si pemula yang mencoba menantangnya, tanpa mengetahui bahwa ini adalah orang yang sama yang menghajar dua pengawalnya. Saat pemuda kita mengeluarkan busur silang Charles, wajahnya pucat karena terkejut. Tenma mengerti bahwa badut ini memang sedang mencarinya. Sementara Rai kesal dengan nada menghinanya, menganggapnya hanya sebagai pencari keributan dan tidak lebih. Dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang pemuda kita. Sambil berkata demikian, Rai melompat pergi untuk menargetkan wilayah internal. Kini, Tenma ditinggalkan bersama sekelompok orang yang semuanya levelnya lebih tinggi darinya. Hen tidak bisa membayangkan bagaimana seorang level 0 akan menantang beberapa level 6 dan 7 seperti itu. Ibria juga tidak menyukai situasi ini, takut mereka akan kewalahan oleh 4 penyerang. Dia sudah bersiap untuk menggunakan kartu asnya dalam situasi seperti ini. Salah satu preman mencoba memprovokasi pemuda kita, mendorong Tenma untuk memerintahkannya menyingkir. Komentar yang tidak berbahaya seperti itu membuat pria ini tertawa terbahak-bahak karena siapapun akan menganggap anak itu hanyalah orang sombong yang besar bicara. Hen sebenarnya menyukai kepribadian pemberani Tenma dan berniat untuk ikut campur jika dia hampir mati. Preman yang sama mencoba mencampurinya lagi, namun wajahnya langsung dihantam dengan satu pukulan saat Tenma mengingatkannya untuk menyingkir. Hen bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana anak ini berhasil membunuh secara instan lawan yang levelnya jauh lebih tinggi darinya. Para petarung di sekitarnya berniat menghanguskan ancaman yang muncul sementara Ibria bahkan tidak bisa membela temannya. Dengan serangan sebesar itu, sisanya yakin bahwa si pemula pasti sudah tamat. Namun pria ini tidak tergoda sedikitpun dan membuat semua orang terkesan dengan pertahanan yang sukses. Statistik pertahanannya untuk Esita meningkat pesat untuk setiap upaya yang berhasil.
Mereka tidak percaya dia memblokir menggunakan elemen air sementara Tenma menantang mereka untuk mencoba jurus yang sama lagi. Merasa terhina, pria ini mengulangi keterampilan penyembur api peringkat B miliknya dengan intensitas penuh. Sementara itu, pemuda kita hanya berdiri di sana dan menerima seluruh serangan itu. Elementalis api itu mengeluarkan begitu banyak apinya sehingga dia bahkan menderita serangan balik, backlash, dan menghabiskan seluruh mananya. Dia mengira jurus ini akan menjadi akhir bagi Tenma. Namun pria ini tampak tidak terluka dengan menggunakan tantangan, Gauntlet, es hitam. Setelah membuat penemuan baru, anggota kelompok lainnya kini berada dalam masalah besar karena serangan terkuat sekalipun tidak menimbulkan kerusakan apapun. Mereka menghantamnya dengan banyak serangan bola api, tapi sekali lagi, tidak ada yang melukainya sama sekali. Kemudian mereka mengganti pendekatan untuk menguras mananya. Namun pria ini memperpendek jarak dan melakukan speed blitz kepada mereka segera. Dalam adu kekuatan, dia melenyapkan awakener lain, mengalahkan yang lainnya. Dua yang terakhir adalah pejuang kilat. Untuk orang-orang ini, dia bahkan memperingatkan mereka bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri, tetapi orang-orang bodoh itu tetap maju untuk mengaktifkan keterampilan ganda. Hen tidak percaya dia menyaksikan satu orang level 0 membantai seluruh tim. Dengan tumbangnya mereka semua, Ibria memuji rekan satu timnya karena luar biasa. Tidak ada yang percaya dia level 0 sama sekali, namun Ibria mengingatkan arena bahwa dia dan rekannya akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik yang pernah ada di turnamen ini. Rai sedang dalam perjalanan memikirkan tentang busur silang itu ketika tiba-tiba dia melihat awakener lain melewatinya. Namun ia langsung disetrum seperti anjing. Rai mengingatkan anjing ini akan posisinya bahwa tidak ada yang boleh mendahuluinya. Dia mengumpulkan sisa anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk tetap bersama. Para penguji menyaksikan keangkuhannya yang terpampang jelas sebagai tuan muda dari keluarga Kinoshita. Sayangnya, tidak ada yang melanggar aturan, jadi mereka tidak bisa melakukan intervensi sementara Rai sangat yakin akan kemenangannya di turnamen ini. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah duo dinamis dari sebelumnya. Tenma berhasil selamat dari tim tersebut, yang membuat musuhnya mempertanyakan bagaimana mungkin pria ini bisa melakukannya. Dia menyebut, anak kita, Tenma, sebagai sampah level 0, tapi Tenma tidak ambil pusing, dan Ragi tidak ingin melawannya secara langsung. Jadi, Ragi memberi sinyal kepada kelompok besar berisi 100 prajurit untuk menyibukkan mereka. Tenma dengan senang hati menghadapi mereka secara langsung. Ia menutup telinga Ibria sebelum melesat dengan kecepatan kilat, menjatuhkan Ragi dari posisinya. Ini adalah caranya memberitahu bajingan itu bahwa dia akan menyelesaikan urusan mereka dan tidak akan membiarkan mangsanya kabur sampai hal itu terjadi. Seiya dan Remu mengalami kesulitan tetapi akhirnya berhasil mencapai lingkaran dalam. Oui dan Aagami masing-masing berada di posisi ketiga dan kedua. Hanu duduk di posisi teratas, mendominasi papan peringkat. Dia berada di liga yang berbeda, tetapi Ibria akhirnya berhasil mencapai posisi ke-6 tak lama setelah meneriakkan nama Tenma. Tokoh utama kita masih berada di medan perang, berniat melakukan farming terhadap 100 orang daripada langsung menuju zona penyelesaian. Bahkan para penguji tidak tahu apa rencana pria ini. Hen mulai bertanya-tanya apakah pria ini benar-benar akan memasak, mengalahkan mereka semua. Ragi menganggap Tenma sebagai hama yang telah menjadi gangguan yang tidak bisa diabaikan lagi, tetapi dengan 100 orang melawan satu, peluang jelas tidak berpihak pada Tenma. Prioritas utama Tenma adalah membalaskan dendam Agaya, persetan dengan turnamen. Serangan dimulai saat tentara Awakener menyerbu ke arahnya, tetapi Tenma bahkan tidak bergeming dan langsung menumbangkan penyerang pertama dengan satu serangan maut, one shot. Yang lainnya mulai meragukan status level 0-nya sementara Tenma mengaktifkan Lotus Burst untuk membumi hanguskan medan perang. Seluruh dunia menyaksikan keahliannya saat ini, bahkan mereka yang sudah menyelesaikan zona tersebut. Penguji tidak percaya dengan radius ledakan yang gila itu, sementara Aagami terkesan dengan evolusi terbarunya. Namun, satu-satunya tujuan pria ini sekarang adalah bajingan yang memulai masalah dengannya. Dia baru saja membantai 100 anggota partai secara instan, jadi hanya Ragi yang tersisa. Tenma berjalan menghampirinya sementara orang ini masih berani berasumsi dia bisa memenangkan pertarungan hanya dengan berteriak sangat keras. Ragi melepaskan jurus pamungkasnya, Thunder Cannon. Tenma memulai proses analisis dan memukul perut pria ini hingga tersungkur ke tanah, merendahkannya seperti serangga. Ragi memohon asistennya untuk menyelamatkan nyawanya, yang kemudian dengan sengaja melanggar aturan dan memasuki turnamen. Asisten tersebut ternyata adalah Awakener level 35, sehingga Heiton tertarik untuk segera menghabisinya karena telah melakukan invasi. Tenma bisa merasakan seseorang mendekat dengan kecepatan tinggi, dan ternyata lebih dari satu orang. Agen tersebut hampir menyerangnya ketika Heiton membantingnya ke tanah, mendesak Tenma untuk melanjutkan apa yang dia mulai. Tenma menatap si anjing, Ragi, yang memohon ampun. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan cerita sedihnya, Tenma menghancurkan kepalanya, akhirnya membalaskan dendam Agaya, waifu-nya. Proses analisis dihentikan sementara olehnya agar bisa disimpan untuk nanti, tetapi sebuah suara unik menarik perhatiannya. Seiya dan teman-temannya menyambutnya untuk masuk ke dalam. Seiya tampak sangat mengagumi pria ini setelah menontonnya membantai para Awakener tersebut, dan begitulah cara Tenma mencapai zona dalam di posisi ketujuh.
Ibria dan Remu terlibat pertengkaran sengit. Keduanya ingin mengklaim posisi teratas sebagai sahabat sejati Tenma. Mereka saling mengoceh, mengejek, dan memancing amarah satu sama lain dengan kemampuan terbaik mereka. Penguji mengakhiri tahap pertama dan menjelaskan bahwa para kontestan harus melawan monster di tahap kedua selama 1 jam penuh. Ini adalah level yang lebih menarik karena ketujuh kontestan luar biasa tersebut menyambut tantangan berikutnya. Mereka tiba di lokasi. Semuanya penasaran, sementara Seiya dan Remu ingin tahu segalanya tentang kemampuan Tenma. Para penguji menginstruksikan kandidat untuk bersiap. Kali ini menemui mereka lebih dekat bersama tokoh-tokoh terkenal lainnya. Tes ini terdiri dari memburu monster dan membunuh mereka berdasarkan poin kesulitan. Mengalahkan monster akan memicu waktu jeda, cooldown, selama 1 menit. Hal ini membuat Gakui ingin segera memburu monster level atas. Merasa penasaran, Tenma bertanya apakah kelas Nigmare benar-benar tingkat kesulitan tertinggi. Sebagian besar orang di sana tidak mengira dia cukup kuat untuk menghadapi ancaman seperti itu, tetapi Fujiwara mengungkapkan bahwa tidak ada batas atas untuk makhluk tingkat Nigmare. Semuanya berbeda, jadi tidak ada gunanya memikirkannya. Performa hari ini juga akan dipertimbangkan untuk masa depan mereka menjadi penyelamat tingkat atas, jadi penting untuk mendapatkan skor yang baik. Mengingat skor JN sebesar 115.000, Tenma bertekad untuk melampaui manusia terhebat tersebut. Kontestan memasuki arena uji coba, menandai dimulainya tes. Beberapa monster pertama hanyalah sampah, jadi Tenma mengaktifkan ice skill-nya untuk mengakhiri mereka dengan cepat agar bisa lanjut ke tahap kesulitan berikutnya. Hien adalah satu-satunya yang sangat antusias melihat setiap gerakannya. Bahkan sekarang, dia melihat anak itu melenyapkan gerombolan anjing dalam 1 detik. Inilah mengapa Heiton menyukainya. Namun Fujiwara yakin bahwa monster level 8 yang akan dihadapi Tenma selanjutnya akan memberinya kesulitan. Jelas bagi siapapun untuk kesulitan di level itu, tetapi Menu tidak ingin mereka fokus hanya pada muridnya, jadi dia mengalihkan pembicaraan untuk menanyakan murid-murid lainnya. Mereka semua baik-baik saja. Satu-satunya orang yang memberikan persaingan bagi Tenma adalah Hanu sendiri. Adapun pertarungan Tenma, dia menerima serangan api seperti biasanya dan muncul tanpa luka sedikitpun. Dia menebas makhluk itu dalam 1 tebasan, membunuhnya dalam 5 detik dan mendapatkan 500 poin. Hien bertanya-tanya mengapa dia tidak langsung membunuh monster itu, sementara Tenma fokus mengasah statistik pertahanannya, itulah sebabnya dia sengaja menerima setiap serangan. Rintangan berikutnya adalah Elec Rhino. Ini adalah monster yang lebih sulit bernilai 1000 poin. Bahkan 1 hantaman pun akan langsung melumpuhkanmu. Menang melawan makhluk seperti itu membutuhkan kecepatan yang tak henti-hentinya, tetapi Tenma dengan santai mendekatinya, bahkan menunjukkan ketertarikan pada tanduknya. Badai itu menghempaskannya, tapi pria ini tidak merasakan apa-apa. Dia terus memberikan pertunjukan kepada penonton. Berkat menahan serangan itu, statistik pribadinya meningkat lagi. Sekarang saatnya mengakhiri pertarungan, jadi Tenma menerjang masuk dan membunuh makhluk itu dalam waktu 7 detik. Fujiwara menciptakan ketegangan untuk monster berikutnya karena ia bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya dengan serangan dan pertahanan yang tidak masuk akal. Makhluk ini dianggap sebagai salah satu monster bencana paling ganas di babak penyisihan. Ini adalah kelas Nigmare, Purgatory Giant, raksasa api penyucian. Tapi semua pujian itu tidak ada artinya ketika Tenma membunuhnya dalam 1 tembakan dengan piercing orb-nya, bahkan berpose acuh tak acuh setelah pembunuhan tersebut. Dia sudah selesai bermain dengan mainannya dan meminta penguji untuk mengirimkan monster kelas Nigmare berikutnya. Seiya Hisagi menggunakan kekuatannya untuk menusuk monster tepat di mulutnya, berencana untuk memusnahkan 2 monster yang tersisa agar dia akhirnya bisa maju ke kelas normal. Saat dia mempersiapkan diri, sistemnya memberitahunya bahwa dia hampir menyelesaikan kelas pemula. Di tempat lain, Gaku yakin bahwa dialah yang pertama mencapai kelas normal. Sementara Hanu memutuskan untuk memulihkan mana sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya, tiba-tiba sistem membunyikan pengumuman, kelas Nigmare telah diselesaikan oleh seseorang di peringkat 21 dalam waktu singkat. Pesan itu mengguncang mereka semua. Saya langsung yakin bahwa orang yang melakukannya pasti Tenma. Di sisi lain, keempat penguji benar-benar takjub mengetahui bahwa Tenma berhasil membunuh Purgatory Giant level 15 secara instan. Karena ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah, mereka memutuskan untuk menaikkan tingkat kesulitan tantangan tersebut. Saat Tenma memeriksa statistiknya, kekecewaan menyelimutinya. Dia mengharapkan sesuatu yang luar biasa, tetapi yang dia terima hanyalah beberapa poin tambahan. Tidak puas, dia memutuskan untuk menjatuhkan salah satu monster. Hanya dengan 1 serangan, dia menusuknya menggunakan sferanya, menjatuhkannya secara instan. Sekali lagi, mereka bertanya-tanya apa sebenarnya sfera itu dan apakah ada batasnya. Hien memperhatikan bahwa skala tersebut hampir seluruhnya terisi dengan kekuatan, tetapi pada saat yang sama, itu membawa kelemahan besar. Sementara itu, Tenma kini menghadapi monster yang kecepatannya melampaui monster manapun yang pernah dia temui sebelumnya. Hien menjelaskan bahwa Purgatory Giant sering disalahpahami sebagai monster lambat karena ukurannya yang besar, padahal kenyataannya mereka sangat cepat. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa karena spesies mereka tidak mengandung mana, statistik mereka yang lain ditingkatkan secara drastis sebagai gantinya. Monster itu berhasil menghindari setiap tembakan Tenma murni karena kecepatannya yang luar biasa.
Saat itulah Tenma menyadari kelemahan yang diperhatikan Heian sebelumnya. Sfera hitam tersebut dapat memberikan kerusakan yang menghancurkan, tetapi kecepatan terbangnya lebih lambat daripada monster level tinggi. Namun, Heian mengamati bahwa Tenma memahami taktik medan perang dengan baik karena dia menggunakan kebiasaan berteriak dari raksasa itu sebagai celah sebelum melancarkan serangannya. Namun, dia juga menyimpulkan bahwa jika Tenma tidak dapat meningkatkan kecepatan sfera hitam tersebut, dia tidak akan bisa maju lebih jauh. Di sisi lain, Tenma mulai kesulitan saat pertarungan berlarut-larut. Menyadari bahwa monster itu dapat dengan mudah menghindari serangan yang diluncurkan dari jarak menengah, Fujiwara merasa khawatir, berpikir bahwa jika Tenma terus mengandalkan sfera hitam tanpa tindakan pencegahan lain, itu berarti dia tidak memiliki teknik lain yang tersisa. Namun yang mengejutkan, Tenma tiba-tiba mulai tersenyum. Dia telah memecahkan kodenya, menemukan cara untuk menyerang di depan pergerakan monster alih-alih mengejarnya. Keduanya saling menerjang. Monster itu mengayunkan tinju besarnya ke arah Tenma, menghancurkan seluruh arena saat benturan. Seketika, staf mulai memanggil tim penyelamat, tahu bahwa serangan Electrhino atau raksasa tersebut bukan main-main. Tapi segera, semua orang menyadari bahwa serangan itu tidak pernah mengenainya. Monster itu melihat sekeliling dengan bingung, tidak dapat menemukan targetnya. Dari belakang, Tenma menyerang monster itu dengan sfera hitamnya, benar-benar menghancurkan wajahnya. Pertempuran berakhir hanya dalam waktu 12 seconds. Agami tidak percaya bahwa Tenma berhasil mengalahkan monster raksasa itu dengan begitu telak. Ketika Izumi dan Fujiwara menoleh ke arahnya, mereka menyadari betapa khawatirnya dia, pemandangan yang sangat langka. Dia buru-buru menampiknya, mengklaim bahwa dia hanya berdoa untuk keselamatan semua orang. Penjelasannya yang berlebihan hanya membuat mereka berpikir bahwa dia baru saja menjadi aneh dan ekstrovert. Si pria tua, Fujiwara, kembali menoleh ke arah Heian, bertanya-tanya mengapa Tenma menghindar alih-alih melawan langsung. Heian menjelaskan bahwa kecepatan protagonis sebenarnya sebanding dengan Purgatory Giant. Begitu listrik mulai mengalir melalui tubuhnya, kecepatannya meningkat drastis, dan dengan skill aktif itu, raksasa tersebut tidak dapat mendaratkan serangan padanya. Dengan gembira, pria tua itu menyatakan bahwa protagonis benar-benar pantas mendapatkan tempat pertama. Namun, Tenma tidak berniat berhenti. Tujuannya adalah melampaui manusia terkuat, Genetaiwa, dan beristirahat sekarang hanya akan berarti kehilangan kemajuan. Tanpa ragu, dia terus melawan monster-monster itu satu demi satu. Fujiwara ingat bahwa Heian sendiri hanya berhasil mencapai fase 4 dalam satu sesi. Heian mengklarifikasi bahwa dia hanya berhasil sampai di sana dan tidak lebih jauh. Meskipun begitu, mereka mengakui bahwa Heiton sendiri memiliki batas di fase ketiga. Dengan pemikiran itu, mereka terus memperhatikan Tenma saat dia terus bertarung tanpa henti. Tenma kemudian menyusun strategi untuk menjatuhkan monster kedua dan rencananya berhasil dengan sempurna. Namun, untuk yang ketiga, pendekatannya sangat berbeda. Dia dengan sengaja membiarkan dirinya dimakan oleh monster itu hanya untuk merobeknya dari dalam. Pahlawan kita membersihkan para raksasa dalam waktu 13 detik. Fujiwara terkejut menyaksikan skill yang menyapu bersih banyak peserta di tahap pertama. Mana Tenma habis, tetapi selama monster bencana terus muncul, efek pasif dari mana sense-nya akan mengisi ulang tangkinya. Saat itu juga, fase 4 kelas Nightmare dimulai dan 4 Purgatory Giant berdiri di depan pahlawan kita. Berkat skill pasifnya, mananya pulih 40%. Jika dia menyelesaikan fase 4, dia akan melampaui diri lama Heiton. Dan tidak ada seorang pun selain Gintewa yang mampu menyelesaikannya, yang membuat Heian semakin penasaran untuk melihat batas kemampuan pahlawan kita. Setiap kali kecepatan terbang dari skillnya Piercing True Spear meningkat, akurasinya juga bertambah. Jadi, jika Tenma meningkatkan kecepatannya beberapa kali lagi, dia dapat dengan mudah mendaratkan serangan tanpa harus mendekati musuhnya. Namun, dengan jumlah mana yang terbatas, Tenma harus membuat setiap serangannya berarti. Tiba-tiba, raksasa itu melemparkan rantai dari mana-mana dan menahan pahlawan kita agar tidak bergerak. Raksasa itu menghantamkan tinjunya ke tanah dan mencengkeram pahlawan kita. Tenma menyadari dia tidak memiliki posisi yang menguntungkan. Dan yang lebih buruk, raksasa itu meremukkan tulang-tulang di tubuhnya dan melemparkannya kembali ke tanah. Melihat pahlawan kita terbaring terluka dan berdarah, Fujiwara mendesak Heian untuk membantunya. Heian terkejut, bertanya-tanya apakah ini adalah batas kekuatan Tenma. Dia bergegas untuk membantu ketika Izumi menghentikannya dari belakang, mengatakan bahwa Tenma masih memiliki sisa semangat juang. Semua orang berargumen bahwa sekarang bukan waktunya membahas kemampuan bertarung karena jika tidak diselamatkan, dia akan mati. Namun, Izumi tetap teguh, percaya bahwa pahlawan kita masih memiliki kartu as. Izumi menjelaskan bahwa dia bisa tahu dari mata pahlawan kita, tatapan itu bukanlah milik seseorang yang telah menerima kematian. Protagonis kita berdiri di depan raksasa itu, menolak untuk mati. Selama pertarungan dengan Ragi Kinoshida, Over Mimesis mengaktifkan skillnya, tetapi Tenma menghentikan analisis tepat sebelum selesai. Dan semua itu adalah untuk saat seperti ini. Pahlawan kita melanjutkan analisisnya dan itu langsung selesai. Tiba-tiba, Agaya bersorak melihat Blue Lotus milik sang petarung. Fujiwara bertanya-tanya apa gunanya Lotus dalam keadaan ini. Skill Thunder Wave pahlawan kita aktif.
Efek aktifnya menyerap serangan petir peringkat B atau lebih rendah ke dalam tubuh, dan melepaskan energi petir yang diserap meningkatkan kelincahan sebesar 100%. Dengan skill ini, pahlawan kita sepenuhnya memulihkan kesehatannya dan berhenti bermain-main. Fujiwara tidak percaya bahwa protagonis ini tiba-tiba sembuh lebih cepat daripada seorang healer khusus setelah dipukuli habis-habisan. Dia tidak percaya petarung ini memiliki begitu banyak skill. Tenma menembus raksasa-raksasa itu dalam sekejap dan menyelesaikan fase 4 dalam 31 detik. Pahlawan kita berdiri percaya diri bahwa tidak peduli berapa banyak raksasa yang datang padanya sekarang, dia tidak akan kalah. Saat itu juga, seekor raksasa menyerangnya dari atas, dan dia menembak raksasa itu, membunuhnya seketika. Kecepatan terbang pahlawan kita meningkat 2700% saat dia terus membunuh para raksasa. Dia menyelesaikan fase 5 dalam waktu kurang dari 1 menit, dan kemudian fase 6 dalam 1,5 menit. Menonton Tenma membunuh para raksasa dengan mudah dan menyelesaikan semua fase, rahang para penonton jatuh ke lantai. Mereka tidak bisa mengerti apakah monster yang sebenarnya adalah dia atau para raksasa itu. Pahlawan kita duduk menunggu lebih banyak raksasa muncul, tetapi tidak ada yang muncul. Fujiwara, yang masih syok, menyalakan mikrofon dan memberitahu Tenma bahwa dia telah menghabisi setiap raksasa yang mereka miliki dalam stok.